sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Pegang ayat ini. Firman-Nya itu ya dan amin. Tapi lagi sekali, bukan hanya untuk diri kita saja, bukan, tapi untuk semua orang yang akan diberkati lewat kehidupan kita ini, dalam segala, untuk apa saja, karena Dia mau semua orang dipulihkan dan jumpa dengan Tuhan. Kembali ke Ibrani pasal yang ke-6 tadi, kita lanjutkan ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Nah ini dia. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Nah, dari dulu saya cari bantahan dengan siapa Tuhan kok bisa dibantah. Ternyata enggak, dari si iblis. Ya, setan itu selalu cari gara-gara, setan selalu cari masalah. Ternyata kalau sampai setan menuduh atau mendakwa atau mengancam dengan semua perjanjian itu, kita punya bukti bahwa Tuhan itu setia, Dia nggak pernah bohong. Maka bantahan itu selesai. Sama seperti kalau misalnya kita sudah punya surat perjanjian dari notaris, tiba-tiba ada orang yang gugat, kita diam dulu, jangan tunjukkan surat notaris itu. Kita jelaskan, ini begini-begini. Kalau sampai tetap tidak percaya dan tetap bantah, keluarkan. Nah, ini apa? Surat notarisnya. Maka bantahan akan selesai. Dan itulah firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa ketika Tuhan Yesus cobai, setan datang untuk menggoda, mencobai. Tuhan Yesus nggak panik, nggak berdoa, tidak berteriak, tidak ngusir juga, cuma ngomong. Ada tertulis, masih ingat katanya itu? Sudah tersurat. Maka itu penting sekali. Ketika kita dalam keraguan-raguan, kita dalam kebimbangan, ingatkan kembali firman yang pernah kita dengar dari Tuhan. Kalau firman itu kita pakai lagi, oh begini kata Tuhan, begini kata Tuhan, maka bantahan itu selesai. Katakan amin. Bantahan itu selesai. Indah sekali dalam hidup ini. Hari-hari ini kita melihat krisis global luar biasa. Tadi saya dapat SMS, ada satu perusahaan yang selama kira-kira 2 tahun ini rutin memberi kita persembahan setiap bulan itu 10 juta. Itu tadi ada SMS, maaf dengan terpaksa kami nggak bisa memenuhi janji kami itu 10 juta karena perusahaan kami pun harus mengurangi karyawan semuanya itu. Balas, jangan sedih, jangan merasa bersalah. Perusahaan ini milik Tuhan. Saya doakan juga perusahaan itu. Ngeri sekali. Tadi dengar berita di Jerman ada orang kaya yang nomor sekian di Jerman bunuh diri hari ini karena nggak sanggup menghadapi krisis ini. Ngeri sekali. Nah, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu karena janjinya, karena firman-Nya, maka Dia tetap akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Gak usah takut. Asal kita tahu janji Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa Dia itu setia, Dia itu nggak pernah berdusta. Jadi karena nggak ada orang lebih tinggi lagi, maka ayah surgawi kita bersumpah demi dirinya sendiri. Ayat 18, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Wah, ini kata-kata bagus. Tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bagian kita itu cuma berharap. Ya, lagi sekali, bagian kita itu cuma berharap. Kita tidak punya bagian-bagian yang lain. Kita nggak bisa menolong Tuhan untuk menyelesaikan tunggal, itu urusan Tuhan. Bagian kita cuma berharap. Seperti Abraham, dia cuma berharap. Nggak dikatakan di Alkitab Abraham cari obat apa. Enggak, dia cuma berharap. Sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap. Inilah kehidupan kita. Melihat anak-anak, mungkin ada di antara saudara satu, sudah jengkel betul lihat anak-anak ini. Karena kok susah diatur. Tetap sabar, tetap kuat. Berharaplah bahwa Tuhan bisa merubah mereka. Bagian kita kerjakan dengan baik. Tadi usul Yesaya bagus,
untuk Iwan sekeluarga tinggal di sini. Tin, kamu dengar ya Tin ya. Jadi saya usul bagus. Nanti kalau anak-anak sudah datang, supaya keterbuka. Karena pengurus pengasuh yang lama, rumah ini itu istilahnya itu steril, istilahnya. Ya, anak-anak itu sepertinya terpisah dari rumah ini. Nah, kita semua berharap setelah hari ini kita masuk ke rumah ini juga jadi rumah mereka. Mereka gak takut untuk masuk ke sini. Ada orang tua di sini. Jadi kalian dua, ya, berharap, kami harap betul kalian jadi orang tua untuk anak-anak itu. Sehingga kalau mereka perlu mengadu, perlu apa saja lapor, biar cerita pada kalian. Begitu pula yang bujang, jadi kakak buat mereka betul. Buka pintu hati supaya mereka mendapatkan tempat. Maka kalau itu yang kalian kerjakan, wah, hasil itu akan menyenangkan sekali. Ada satu SMS, saya lupa, tapi tahun 2000 saya pernah SMS seseorang dan dia mengatakan begini. Dengarkan di SMS. Saya nggak ingat kalau pernah SMS seperti itu. Cuma pernah ingat. Ya, dia sekarang pelayanan anak-anak jalanan. Dia ngalami frustasi betul-betul ya terus. Cuma pernah ingat di tahun 2000 lalu Papa pernah SMS ingin menjadi tempat sampah buat Arnold. Itu yang menjadi inspirasi Arnold untuk meneladani itu di tengah konflik dan masalah baik pernikahan, keuangan, keluarga dan pelayanan. Nah, saya nggak ingat. Tapi itulah prinsip saya hidup. Kalau kita bisa jadi tempat sampah buat orang itu akan dapat jawaban. Salah satu saudara kalian di Jakarta September yang lalu dia telepon saya, itu salah satu anak kami di sana. Dia telepon tuh nangis. Saya pikir ada apa? Saya pikir cucu saya sakit. Oh enggak. Terus apa kamu ribut dengan istrimu? Enggak juga. Hari ini saya baru diajar oleh seorang pengemis. Diajar apa? Saya pikir dipukul diajar gitu. Enggak. Kenapa? Dia bilang hari keempat. Jadi hari pertama dari 4 hari itu dia pas turun dari mobil mau ke kantor, ada ibu-ibu pengemis masuk. Ya ikut masuk, dia kasih, yaudah suruh masuk. Nah terus ditawari minum nggak mau, dikasih uang juga nggak mau. Terus ibu itu cerita saja pengemis ini, cerita. Udah selesai, bilang terima kasih. Nah anak ini bingung. Ya udah, nggak disangka besok datang lagi pengemis ini, datang lagi, cerita lagi. Nah dia pikir kasih makan air nggak mau, uang nggak mau, dia pikir kasih makan. Ibu mau makan nggak? Saya mau cerita saja. Ya udah, heran dia. Nggak tahu nyari ketiga datang lagi. Nah, terus dia tawari baju, karena di kantornya dia itu ada baju yang mau barang-barang mau dikirim ke Papua pasti lewat kantor situ. Dia nggak mau juga. Lah, maunya apa orang ini? Dia cuma mau cerita. Ya sudah. Besok datang lagi dari kamu. Nah, akhirnya anak ini jadi heran. Akhirnya dia maksa tanya. Maaf ibu, sudah 4 hari ini ibu kesini. Saya tawari minum nggak mau, uang nggak mau, makan nggak mau, baju nggak mau. Jadi ibu ini apa? Gitu. Kata-kata ini buat anak ini sadar dan dia sungguh luar biasa. Dia bilang, Pak, saya tuh di sini senang sekali karena ada orang yang mendengarkan saya cerita. Dia nangis waktu dengar kata itu. Memang inilah dunia sekarang ini. Hanya mau, istilah saya itu perlu kuping untuk dengar orang. Memang secara psikologi kalau kita belajar itu, orang itu bisa curhat, orang itu bisa lega. Nanti dia dapat SMS saya ingat, oh ya. Jadi biasa untuk itu. Dengar orang cerita saja, unek-unek dikeluarkan. Dan saya nggak nyangka juga kalau anak ini bisa ingat akan hal itu. Ayo kita siap jadi tempat sampah untuk orang-orang. Tanggal 4 Januari kemarin dari Minggu, satu keluarga ya dengan 3 anak, mereka lagi makan, habis pulang gereja makan, tiba-tiba istri itu pesan makanan yang cukup banyak. Terus si suami tanya, untuk apa? Karena si suami nggak biasa istrinya pesan makanan segitu banyak di restoran. Ya nggak tahu kok tergerak untuk pesan makanan ini.
Ya udah. Terus dari makan, anak-anak mereka ingin nonton film, cerita anak-anak, bedtime story. Begitu mereka turun dari mobil, tahu Roh Kudus bicara kepada si suami. Ada satpam yang butuh makanan itu. Terus dia lihat sebelah mana satpamnya. Baru dia buka pintu turun, ternyata ada satpam sebelah memang. Langsung dia ambil makanan itu. Bilang, Pak, ini ada makanan, bukan makanan sisa. Kami itu pesan makanan, kami pikir mau simpan di rumah, mau makan di rumah nanti. Tapi kok kami ingin berikan. Satpamnya cerita, Pak, Bapak kok tahu? Saya tuh belum makan dari pagi. Masalahnya, yang gantiin saya jadwal berikut parkirnya nggak datang-datang. Karena masih tahun baru mungkin. Nah, pimpinan saya itu melarang saya pergi kemana-mana. Sehingga saya itu nggak bisa makan. Keluarga ini kaget dengar itu. Maka itu kok kita mau mengikuti suara Roh Kudus dalam hidup kita itu indah sekali. Dalam hidup ini. Pasti kita akan jadi berkat buat banyak orang. Dan kita untuk apa saja. Tuhan bicara. Saya sering katakan. Di antara banyak alasan. Tuhan gak pernah bicara kepada kita. Satu alasan yang paling sederhana. Tapi itu paling celaka. Tuhan gak pernah bicara pada orang egois. Jawabannya kenapa ya? Sama bisa jawab. Cepat. Kenapa Papa di surga gak pernah bicara, mau ajak bicara orang egois? Sama bisa jawab. Iya. Gak akan dilakukan. Bukan itu percuma. Orang egois itu kalau Papa suruh untuk buat apa? Maaf saya sibuk. Itu istilahnya. Karena orang egois selalu memikirkan diri sendiri terus. Gak ada waktu untuk mikir orang lain. Ingat, Abraham terima janji yang luar biasa untuk dirinya. Tapi dunia diberkati karena lahir penyelamat itu. Yesus Tuhan. Jadi hari ini mari kita pegang janji itu. Dan ingat, hanya untuk janji buat kita orang berdosa ini. Pencipta alam semesta bersumpah demi dirinya. Karena gak ada yang lebih tinggi dari dia. Hebat sekali. Maka itu, selama prinsip kita mau menolong, mau memulihkan, memberkati orang lain, jangan pernah takut hidup ini sengsara, kekurangan jangan pernah takut. Amin. Kerjakan itu dengan baik. Nanti Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Jadi kuncinya untuk anak-anak nanti ini, kalian ya semua yang pengasuh, begini, berbahagialah kalian dan akan berhasil kalau mereka sudah bisa curhat pada kalian. Bisa cerita, ajak duduk, ngomong. Biar mereka cerita. Keluarkan undang-undang. Dan ini penting. Besok kalau kalian punya anak. Kalau berlian sudah besar juga. Ini kuncinya. Apa saja yang anak-anak itu alami. Dan dia bisa cerita kepada orang tuanya tanpa takut dimarahi. Tanpa takut dihukum. Cerita saja. Berarti itu orang tua berhasil. Banyak di antara kita orang-orang tua di Indonesia ini kehilangan anak. Karena anak-anak takut cerita pada orang tuanya. Lalu ceritanya kepada teman. Kepada orang lain. Kepada om, kepada tantenya. Dan itu orang tua yang salah. Beri waktu untuk anak-anak itu. Bisa curhat. Beri kepercayaan. Buka hati. Kalau kita buka hati, mereka akan buka hati juga. Beri waktu sampai bisa curhat. Seringkali kalau kita hanya memberi peraturan, memberi perintah. Tapi kita tidak pernah memuji. Ya, biasakan memuji anak-anak. Kalau kita lihat mereka bisa berhasil buat apa yang positif, beri langsung pujian. Dan beritahukan pada teman-temannya, di saudaramu tadi hebat, dia bisa begini, bisa begitu. Itu satu penghargaan buat anak-anak. Dan mereka akan punya percaya diri, mereka akan berani untuk bertindak lagi. Beri kepercayaan. Jadi tahun ini kita belajar pegang janji Tuhan. Amin. Percaya bahwa janjinya luar biasa untuk kita semua. Oke, Tuhan memberkati.